Balik lagi di Ngobras, ngobrol santai bareng gue Miko Herlambang. Kali ini gue lagi ada di Kedai Daun, tepatnya di Jalan Haji Sambas ya. Apa? Haji Ambas. Jalan Haji Ambas nih, gitu. Bareng sama Romska. Hey, bro. Kabar, bro? Romi Sopian, ya nggak? Yo. Sehat, bro? Alhamdulillah sehat, bro. Sehat ya? Wah, gila. Ini gue ngobrol-ngobrol santai di tempatnya Romi Sopian nih di Jalan Haji Ambas. Ambas, Jalan Haji Ambas. Kemang mana sini? Kemang ini masuknya Kemang Selatan. Oh, Kemang Selatan. Kemang Selatan nih. Di sini jual lonsai. Anjing, lontong sayur. Lontong Medan. Oh, lontong Medan ya? Lontong Medan. Lebih ke lontong Medan ya? Lebih ke lontong Medan. Oh, lontong Medan. Lontong Medan. Udah berapa kali nih? Spesialis. Spesialis lontong Medan. Gila, lu susah hari gini nyari lontong Medan. Bener. Kenapa bisa ke lontong Medan? Jadi ceritanya, Mik, kan dunia lagi carut-marut nih. Perdunia lagi carut marut. Dunia, bukan cuma Indonesia, dunia Seluruh carut-marut. ya? Oh. Gara-gara ada virus gila itu. Ya, corona. Udah, terus mau nggak mau semua berhenti dong. Kerjaan gue sebagai musisi gue Berhenti. Ada gigs, mau di mana lu mang? Ada kacau. Dan di saat gue lagi bingung nih mau ngapain ini gue teringat sama roadman band gue. Oh, Si Gopal. Yoi. Gopal. Si Gopal. Bisa masak dia, Mang? Nah, multifungsi dia nih. Multifungsi. Selain dia roadman, dia ngurusin band kita Konspirasi, dia pun juga bisa masak. Dan spesialis dia masak lontong Medan. Oh gitu. Padahal asli orang Medan bukan? Dia pernah besar di sana. Oh, besar di Medan ya? Besar di Medan. Gopal besar di Medan. Padahal aslinya dia orang Mongol. Mongolia Utara. Mongolia. Bareng Kudani di sana. Pasukan Kubilai Khan. Pasukan Kubilai Khan. Akhirnya dia lah yang masak tuh. Akhirnya gue langsung gue kontak dia, gue bilang, Pal, daripada kita ngapa-ngapain, udah deh, yuk kita bikin aja nih. Nih, lu masakin. Oke, Rom. Udah. Nggak pakai bakmi babat, jepretan. Persiapan cuma berapa? 1,5 bulan, 2 bulan lah. Jalan. Join tuh di situ ya. Udah langsung. Langsung gua angkut ke Pal, udah, lu sama gua aja, udah. Oh. Udah lah, akhirnya bikin lah itu. Udah akhirnya. Berarti ini udah jalan berapa lama nih? Ini udah jalan dari akhir Oktober. Sekarang udah mau masuk akhir Januari, 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Alhamdulillah ya? Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah, mantap. Dari pagi, jam 7 udah buka? Kita emang sementara ini, kita mau serve buat sarapan dulu. Jadi dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Oh, sampai jam 12 siang? Jam 12 siang. Siang ke sore belum ada? Siang ke sore belum Malam ada. belum ada ya? Belum. Buat sarapan dulu aja? Sarapan aja. Lontong Medan, terus ada nasi lemak ada. Nasi lemak ada? Nasi lemak ada. Tuh yang nyari nasi lemak, kemari deh lo. Lemak ada, terus Gitu. ada lupis. Wah. Kue khas Indonesia. Yang asalnya dari mana gue juga nggak tahu. Italia kalau nggak salah. Gue tahu itu cuma Indonesia. Tapi spesifiknya daerah mana gue juga nggak tahu. Ya. Lupis tuh ya? Itu yang bikin Gopal juga tuh? Semua bikinan dia. Lupisnya juga? Memang dia termasuk ya si luar biasa lah. Si anjing emang. Nih, tentara Mongol memang luar biasa. Memang luar biasa ya. Gokil, ternyata dia jago masak ya. Oke, bro, bicara konspirasi nih. Yes. Akhirnya lu bikin tuh ya, udah lama kan konspirasi? Konspirasi itu kita udah, di tahun ini kita udah masuk ke tahun berapa? 12. 12 tahun? Ya.
Dan itu kan sebenarnya kan dari berbagai macam elemen personil yang lain kan. Kayak ada ada Marcel. Terus Marcel di sini di konspirasi dia main drum. Marcel drama. Karena memang dia asalnya kan dia asal karirnya kan memang dari drummer kan. Di Pupen di Bandung. Pupen. Terus ada Edwin Coklat. Terus ada C Cupu Manik. Kita udah jalan ya 12 tahun lah. Gua sendiri gabung sama mereka itu udah mereka bertiga udah 12 tahun. Gua itu personil terakhir. Oh. Jadi tukang grecoknya gue yang masuk. Dari additional enggak? Enggak. Langsung aja mereka ada Lu basis ya di konspirasi? Nah, mereka sebelumnya ada basis. Terus cabut. Siapa yang basis dulu? Si Denny Hidayat. Oh, Denny Hidayat. Adanya almarhum Ren Hidayat. Terus karena dia mau meniti karir sebagai pilot, akhirnya dia cabut, akhirnya jadi pilot. Oh, sekarang jadi pilot ya? Terus Marcel ngajak gua bilang, ya udah Sel, siap ya, gua obrak-abrik nih band. Akhirnya jadi kacau. Jadi, kenapa dinamain konspirasi? Enggak kacau. Lu tahu dong sejarahnya? Konspirasi dia itu yang kasih nama si Marcel ya karena Marcel. Kong kali kong ya. Antara dari empat kepala yang berasal dari berbagai band yang beda, genre yang beda. Jadi satu akhirnya namanya konspirasi. Gitu. Ngatur waktu gimana nih? Ngatur waktu ya tergantung keinginan masing-masing. Gimana nggak keinginan sih? Ya enggak, bisa-bisa kita aja. Gue kan selain sama konspirasi, gue juga ada Omni. Oh, lu di Omni ada ya? Omni gitaris lah? Enggak? Oh, enggak, main bass juga. Omni. Cuma beda genre. Kalau konspirasi lebih ke grunge, Omni itu lebih ke alternatif metal. Alternatif metal ya? Jadi ya... Tapi selama ini alhamdulillah jalan-jalan aja. Begitu konspirasi masuk jadwal main, nah band yang lain nggak ada. Band yang lain nggak ada masuk nih. Kayak pernah berbarengan lo? Coklat ada sih beberapa kali. Ya bisa dihitung lah sekali dua kali. Sekali dua kali gitu. Cuma yang selalu pasti ada ya si C karena dia vokalis. Iya itu. Nah gimana tuh? Main 1 gigs pernah nggak lo? Kalau gue sama Edwin pernah. Jadi pas kita di acara apa ya gue lupa. Pokoknya Omni sama konspirasi main bareng. Ya udah gue naik turun tuh. Wah anjing basisnya dia lagi. Hal sama gitu juga Edwin juga pas konspirasi sama Coklat main bareng di festival lah, Java Rocking. Lain apa kalau nggak salah? Oh Java Rocking Lain 2018 ya? Wah, 2019? 12 apa? 2012 apa 13 gitu. Pokoknya konspirasi sama Coklat main bareng ya udah dia turun naik ya. Kita sih atur fisik aja deh. Banyak-banyak dia minum jamu. Tapi waktu itu loh. Kalau tahun ini gua nggak tahu masih nyanggup apa enggak. Nah, tahun ini gimana tuh? Nggak ada lagi, belum tahu. Tahun ini kan kita ya udahlah kondisi lagi prihatin lah. Tapi lu nggak coba bikin? Kemarin gue liat di Instagram lu bikin sama Once kayak gitu-gitu ya? Oh itu ya biasa, itu loh biasa. Itu kan cuma apa kangen-kangenan doang. Ini namanya apa? Apa sih namanya itu istilahnya? Collapse. Iya, collapse. Instagram jam. Dan itu kan nggak full lagu kan. Waktu itu kan si Tepi Dead Squad ngajakin gue. Tepi sama Eno Netral ngajakin gue. Yuk bikin sama Once sama Taras. Iya. Udah yuk. Stevie Hitam ya? Iya. Udah tuh akhirnya bikin tuh. Udah bikin ya buat itu aja, Instagram aja. Konspirasi sendiri belum bikin? Masing-masing juga kan. Karena Marcel nyanyi sama siapa gitu, Edwin bikin sendiri sama siapa, lu masing-masing aja. Masing-masing dong. Kagak, ya udahlah, ada aja gitu ya. Ya udahlah. Apa aja. Kangen kan, udah lama ya. Udah lama banget, udah 1000 bulan purnama nih kita nggak ngumpul. Paling yang sering kesini sih. C sering kesini. Nah ini ngopi nih ya dari Galau Coffee nih kita disponsori oleh Galau Coffee. Mantap nih pagi-pagi ngopi di Kedai Daun. Ya, sip. Nah ini juga akan kolaps nih nanti. Cie. Tunggu aja nih akan hadir di Kedai Daun nih. Kan insya Allah kalau jadi. Gua kayak orang Itali. Italiano. Magnifico. Magnifico. Bro, lu kan dari keluarga apa ya bisa dibilang artis lah ya, dari keluarga seniman.
Konglomerat. Wih, konglomerat. Kaya banget deh pokoknya. Lu nggak ada ngikut bokap nyokap gitu? Enggak lah. Ke dunia film? Enggak lah. Ada kan. Pernah nggak tapi dulu? Seperti kata kalau Apa tuh? Kalau dalam Islam pernah bilang bahwa jodoh, Nah, rezeki dan kematian, maut, ya. Dan maut udah ditulis dari sejak lu lahir ya. Mungkin rezeki gue ya udah dapetnya dari musik, ya udah mau di mana, gue nggak bisa ngedinai dong. Lagi juga gue nggak ada bakat acting, bro. Gue cuma sekolah doang waktu itu. Sekolah acting pernah? Enggak sekolah acting. Gue sekolah broadcast. Di mana? TV sama film, produksi TV sama film di Australia. Oh, lu lulusan sana? S1 sana? Itu ambil S1 broadcast? Nggak sampai S1 banget sih. Oh, D4, D3 ya? Broadcast? Udah. Gue di sana dari 94 sampai 97. Oh, Nah, lulus 97. Lulus 97. Dari broadcast tuh ya? Dari broadcast, terus balik ke sini pun juga sempat kerja di PH. Oh, bikin tahu lah lo di balik layar lah ya. Balik layar. Cuma ya lama-lama nggak ini juga. Nggak masuk? Nggak. Bukan dunia lo? Gue nikmatin duitnya aja gitu, kerjanya sih ya. Kagak. Ya gini. Kurang ya? Kurang. Karena emang jiwa lo udah di Ya musik. udah, akhirnya ya udah gue lanjutin lagi musik. Lu pertama mengenal musik dari siapa nih? Dari nyokap bokap. Nyokap bokap juga? Nyokap bokap. Musisi juga ya? Ibaratnya musik juga ya? Bokap gua itu. Dulu di akhir tahun 50-an, akhir 50-an, awal 60-an, pernah punya band namanya Teenagers Voice. Dulu bareng almarhum Tony Kuswoyo. Oh, bokapnya siapa? Damon. Damon, nanti gue bakal ke studio lo nih, udah, kan? Ya. Gitu. Si Among harus masuk di ngobras gue nih, kan? Itu. Oh, bareng bokapnya Damon? Pernah bareng. Bikin tuh satu band. Tapi bokapnya Damon fokus di musik, bokap gue akhirnya berkarir di film. Nyokap gue di tahun 67-68 pernah sama kakaknya bikin girl band. Tahun Namanya 67, Trio Fiska. Jadi Trio sebelum ada EB3, udah ada duluan nyokap gue. Nyokap duluan lah berintis ya. Tante, Om, Sofian. Tante Widya. Nah, udah ada. Akhirnya bikin tuh ya dulu ya? Udah, itu tahun segitu. Nyokap gue udah bikin. Udah rekaman. Udah album udah ada ya? Udah ada, cuma satu album. Akhirnya diajakin main film. Akhirnya dimain film terus deh tuh ke film. Nah, lu dikenalkan oleh keluarga memang di dunia musik. Iya, dikasih dari kecil lo ya. Dari kecil gue udah biasa denger Beatles, Coast Plus, pasti tuh. Beatles, Everly Brothers, terus apa lagi? Ya? Banyak lah pokoknya. Jadul-jadul gitu gue banyak dengerin. Panbers kayak gitu-gitu. Ya kayak gitu ya. Kayak gitu gue tahu dengerin. Akhirnya lu memutuskan, oke nih musik nih gue banget nih gitu loh. Nah kan gue SMP, SMA band ada. Iya, SMP gue disuruh les gitar sama bokap gue. Di YMI itu. Sekarang udah nggak ada. YMI mana? YMI. JMI. Yayasan Musik Indonesia. YMI. Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada, ditutup ya. Gue les, tapi dasarnya gue gitu gablek apa gimana ya. Selama 3 bulan tuh gue les. Gue baca not balok tuh nggak bisa sama sekali. Sampai sekarang? Ya, sampai diajarin gimana gue nggak bisa. Kalau chord gue tahu, tapi not balok mati kutu. Jadi kalau orang ngasih kertas ke gue isi not, gue bilang mati ini apaan. Sampai sekarang lo nggak tahu? Sampai sekarang nggak bisa. Nggak bisa baca lo? Nggak bisa. Sama sih gue juga bisa baca not balok. Jadi ibaratnya gue memutuskan profesi musisi ini modal nekat. Modal nekat doang. Otodidak semuanya ya. Pengetahuan gue tentang musik jelek. Tapi emang not balok gue nggak bisa baca. Teknik main bass yang bener gue nggak bisa.
Dari pertama kan lu masuk les gitar. Akhirnya lu bisa main bass. Main bass. Lu belajar lagi, ngulik sendiri lagi tuh. Itu main sendiri lagi. Ngulik sendiri lagi. Awalnya gua nggak tahu main bass tuh kayak gimana. Oh, lu kulik aja tuh sendiri tuh. Sampai gue frustasi, gue bilang ini bass sebenarnya yang mana yang gue denger, ini yang mana. Jadi gue denger pakai headphone. Ini gue mesti main. Gak dapet ya? Main note yang mana? Gue nggak ngerti. Itu bass kayak gimana. Gue cuma tahu bunyi dem. Iya. Udah itu. Bass begitu. Tapi ternyata kan mesti ada nempel sama drum. Iya. Dia harus sebagai rhythm di situ. Iya. Itu gue mesti nggak ngerti. Ini gimana maksudnya main gitu. Akhirnya ya udah gue kulik lagi, dengerin lagi. Gue dengerin lagu Beatles yang Obladi Oblada tuh pertama. Oh kayak gini bassnya. Oh ya udah itu mau kulik. Tapi di situ doang mentok aja di situ. Terus tiba-tiba Mr. Big muncul, band Mr. Big. Red Hot Chili Pepper muncul. Itu dengan teknik yang wah, slapping, tapping. Gue yang tetap berusaha ngulik, tapi nggak dapet juga gue nih. Aduh, gue main dengan style gue aja dah. Tapi kan lu slapping juga sekarang main? Enggak. Gue nggak bisa. Nggak bisa lu slapping? Nggak bisa. Gue cuma bisa main begini sama pakai pick aja. Dah. Musisi macam apa ini? Macam apa makanya gue bilang. Tapi jam terbaik gokil. Makanya emang gue mesti ngurusin lontong kali ya. Aja udah. Ngurusin lontong aja sama Gopai. Woi, mana lontong? Mainkan lah, ya kan? Yoi, mainkan lontong. Gila, gue mau Saramongol yang kita. Iya, sama Gopai nih. Gitu. Berarti memang akhirnya lu memutuskan, oh udah deh gue di dunia musik aja nih. Pertama kali band yang memang udah ya lumayan go public. Sama siapa lu? Pertama band apa tuh? Go public di Indonesia. Emang sempat main di luar? Ya di Australia kan iseng-iseng band-band Australia sana, oke. Yang fokus cari duit luar angkasa gitu. Yang fokus cari duit, yang paling pertama banget gue public muncul gitu. Muncul orang-orang udah mulai tahu gue itu pas gue ikut sama gue sempet ngiringin, tapi yang SMA. SMA gue sama Ipang. Sama Didit Saat gue sempet ngiringin Om Arthur Kaunang. Dan pada saat itu si Om Arthur dia kan main bass. Gue pikir gue nggak main. Gue santai, gue bisa nonton. Ternyata dia nunjuk gue, lu yang main. Gue main gitar itu. Waduh. Gue meter bagi nih. Gimana? Arthur Kaunang. Waduh, gue udah. Cuma ya itu ujiannya di situ bro. Lagu apa tuh? Ujian. Lagunya SAS. Arthur Kaunang. Sirkuit. Ya, sirkuit. Hitsnya SAS tuh, Sirkuit. Itu ujian banget bro main di situ. Itu di panggung, di event? Di panggung. Ingat banget kita main di Pasar Seni, Ancol. Itu tahun. Acara apa tuh? Pentas apa acara acara peringatan dalam apa? Sumpah Pemuda apa gimana? Ya kayaknya Sumpah Pemuda. Tahun 92. Gue ingat. 92 tuh. Tahun 92. Lu masih sekolah SMA disuruh main sama legend-legend itu ya? 92 menjelang kita lulus SMA. Oh, menjelang lulus SMA. Awalnya gue nonton aja ikut-ikutan nonton. Gue pikir gue nonton gitu. Udahlah. Ternyata gue suruh main anak umur 18 suruh main gitu sama legend. Sama legend-legend gila. Akhirnya lu demam panggung gak sih lu? Oh sangat, pada saat itu sangat. Gue gak ngerti harus bagaimana. Sangat nih, kan? Dari kita latihan aja gue udah aduh gila mati nih gue nih. Kok gue yang main gitu. Main lagunya dia lagi. Begitu ketemu dia aja kita udah deg-degan. Deg-degan. Ini gimana nih? Main sama dia tiba-tiba, lu salah mainnya gitu. Waduh, mati gua bilang. Tapi ya namanya legend. Cuek aja. Tapi namanya legend ya udahlah, ya legend itu dia udah wise udah gimana. Entar dulu. Lu gua ajarin dulu mainnya gini-gini pelan-pelan akhirnya bisa. Ya itu benar-benar itu batu loncatan banget itu. Itu ujian banget baru tuh. Setelah itu gua udah mulai bisa ngatur apa emosional, rasa grogi apa gimana kontrol. Terus abis itu gue sempet ngiringin Om Jelly Tobing, Jelly Tobing pernah sempat gue ngiringin edisionalnya Jelly Tobing. Edisional kita main di Sondrenalin tahun 2005 kita main di situ. Main di berapa kota? 3 apa kalau nggak salah 3 kota main. Habis itu gue ikut ada band spesialis tribute Rolling Stone. Apa tuh? Namanya High Speed. Oh, Speed. Bandung ya? Jakarta. Gue sempet ikut mereka. Udah.
Itu buat ini juga, buat ngasah jam terbang gua makin naik kan jam terbang makin naik ikut. Berarti lu edisional aja tuh ya dari dulu ya? Kalau sama mereka masih Speed nggak member gua. Jadi member tetap. Oh, sempat akhirnya gabung di situ. Gabung situ. Terus ada Alternatif rock ya berarti? Apa tuh dia? Genrenya apa? Mereka tribute Rolling Stone aja. Rolling Stone semua Rolling dibawain? Stone. Gokil. Bawain Rolling Stone udah. Terus gua sempet sama band sekarang udah bubar namanya Mass Romantic. Mass Romantic? Itu Oh, lu sempet di Mass Romantic? Iya. Ada Britpop gitu kan. Britpop. Sempet juga. Nah, pada saat itu pas gua lagi sama Mass Romantic, jalan sama Mass Romantic, Marcel hubungin gua. Mas bro, lu mau bantuin gua dong ini. Oke. Udah. Nah, pada saat itu kan gua statusnya masih edisional. Karena si Denny nggak bisa. Yeah. Si Denny nggak bisa. Marcel bilang, bantuin dong mas bro, bantuin band gua. Cuma satu kota nih. Udah. Udah, gue pikir setelah main sama mereka ya sudahlah. Udah edisional aja gitu kan. Nah, itu tiba-tiba 2 minggu kemudian mereka hubungin gue lagi. Yang konspirasi kan? Yang konspirasi. Tiba-tiba si Edwin ngubungin gue. Rom, lanjut 2 minggu lagi kita main di Bandung loh. Ini gimana ceritanya sih? Si Denny kenapa? Denny udah nggak bisa, udah lu aja main. Welcome to the club ya Rom. Gue bilang, wah ya udah siap-siap nih gue hancurin nih band. Hancur sampai sekarang. Dilema. Nggak hancur lah, enggak lah maksudnya. Itu aja. Dilema ya. Nah, salah satu hitsnya ya. Dilema, itu konspirasi. Gitu, kaki tangan konspirasi. Iya, akhirnya bentuk di situ. Akhirnya lu dari situ lah. Yang si ini band satu lagi apa? Omni. Masih tetap. Omni itu terbentuk pas konspirasi baru udah rilis album. Oh, berarti lu konspirasi dulu dong? Konspirasi dulu. Jadi Omni itu gitarisnya si Ruli. Ruli ini music directornya konspirasi. Oh. Pas di album, pas kita garap album dia music directornya. Nah, dia terus konspirasi udah beres sama albumnya, udah rilis. Si Ruli ini pengen punya band juga. Nah, dia ngajak gua, Rom, yuk kita bikin proyekan lagi. Modelnya begini kayak Fate No More, kayak System of a Down. Gue bilang, oh ya boleh. Ya udah. Akhirnya bikin lagi. Karena nggak ada ikatan juga di konspirasi kan. Semuanya anak band, kan? Cuman gabungan aja, kolaborasi aja. Ya udah, dua-duanya jalan sampai sekarang. Dari genre-genre yang berbeda nih. Lu semua berarti lu garap ya semua genre. Berarti memang lu gue ini banget deh kayaknya. Gitu. Ya nggak ada yang kayak gitu. Genre sih sebenarnya tetap di rock. Iya. Maksudnya gue tetap main rock, cuma kan di rock itu kan ada yang rock and roll, ada metal, ada grunge, ada yang glam rock, ada Britpop segala. Nah, itu ya syukur alhamdulillah gue bisa main di situ-situ juga. Di situ juga dari. Cuman secara basic memang rock ya. Kadang karena ada yang emang udah spesialis main metal, tiba-tiba disuruh main grunge dia bingung. Ada yang tiba-tiba udah spesialis dia main glam rock, disuruh main metal dia bingung. Terus dari style classic rock dia terbiasa mainin lagu Led Zeppelin, apa lagunya Deep Purple, apa mainin lagunya Rush, tiba-tiba disuruh main grunge bingung juga. Nah, gua alhamdulillah bersyukur gua bisa nyerap semuanya. Tapi ya tetap nggak bisa mirip juga gitu. Iya sih. Kalau gua disuruh main lagu Rush sih gua nggak bisa mirip, cuma gua tahu lagunya gitu. Basic Gua sih ada. Gua kan problemnya di situ, Bro. Jadi kalau gua nge-cover lagu orang, gua nggak mungkin mirip aja. Entah kenapa gue nggak bisa disuruh mirip. Mau main Beatles, tetap aja pasti ada beberapa not yang pasti ketinggalan sama gue. Karena gue nggak tahu kenapa gue nggak bisa mirip gitu. Nggak usah. Nah, ini dia nih. Gila. Oke. Ngobrolnya. Gopal nih. Coba nih, ini yang namanya Bonsai. Ini namanya Gopal. Ngobrolnya dulu. Si pejantan tangguh. Gue denger gue dari Mongolia. Yoi, pecundang cinta. Ya, gila parah lu. Gila, buka dulu dong Niki, biar masuk kamera. Yoi, cewek-cewek di sini ya. Silakan nih hubungin Gopal, masih single. Ya. Bujangan. Gitu, yoi. Nikmat ya. Ini lontong Medan komplit ini. Komplit. Ini karya lo ya?
Ini hasil karya. Hasil karya lo nih. Widih, luar silakan, biasa. Nih, gue harus cobain nih. Sebenarnya sih udah beberapa kali gue cobain di sini. Beberapa kali kesini ya. Nah, cuman ini apa nih? Ayam. Ini rendang ayam. Oh, ini rendang ayam. Rendang ayam, terus ada telurnya juga. Rendang ayam, telur. Oh, mantep nih. Dahsyat. Gimana? Dahsyat nih rendangnya. Aduh, thank you. Bumbu rendangnya dahsyat nih, Pak. Thank you, bos. Gila. Lo boleh cobain nih di kedai daun nih, cuman ada di sini. Ini ada kentang ya? Iya, keripik kentang. Keripik kentangnya ada, terus Tauconya ada. tauconya ada. Sayurnya sayur lodeh, terus ada terinya juga. Mantap. Gue cobain ini dulu nih, lonsai nih. Siap. Lonsai, lontong Medannya ya. Gokil nih. Orang suka salah nyebut gitu loh. Iya, orang taunya lonsai, lontong sayur. Taunya ini lontong sayur. Nah, bukan lontong Medan. Bukan lontong Medan. Karena kalau lontong sayur itu kan Empuk, Pak. perfecto. Perfecto Italiano dari Mongol. Gokil. Gokil nih. Gokil banget. Gue sambil makan nggak apa-apa ya? Sok, Kan namanya juga ngobrol ngobras. aja. Oke. Gua Iya. lagi ada ini orderan lagi. Oke. Ya, gua Lanjutkan. nyiapin orderan dulu. Thank you, Pal. Thank you. Gokil, Bro. Oke kan? Harga pun juga sangat Ini bersahabat. berapa nih seporsi? Ini lontong komplit kita jual 23.000. 23.000. Terjangkau banget kan? Waduh gila, nggak mungkin Pakai lah. ayam. Gue milih ayamnya tadi paha atas kiri ya. Sayap kiri itu berarti Cristiano Ronaldo. Oh iya. Kalau sayap kanan David Beckham. Kalau dada gue pilih yang kanan. Agak lebih gede. Gokil. Nih dari musisi bisa nyiptain lontong, waduh. Gila sih menurut gua. Petenya juga ada nih. Pete kan nih? Ada. Iya, ada petenya juga nih. Wah. Homemade. Dahsyat nih kedai daun. Yang mau sarapan buka dari jam 7 habis goes. Habis lari, Kemang dan sekitaran. Jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Nah, Antasari belok kiri nyampe tuh. Kemang Selatan. Antasari kita belok Kiri dong. Jadi Kalau dari arah kalau Senayan? dari arah Senayan ya, Ya. belok ke kiri masuk ke arah Jalan Pelita. Oh. Kalau dari arah Cilandak berarti kita belok kanan. Kanan, masuk jalan Blitar tuh. Turun, naik, set, nyampe. Dari Jalan Haji Ambas Persis di depan jalan Haji Ambas tuh. langsung ada kelihatan di sini. Tuh. Kedai daun. Najib nih, kuahnya juga gila nih. Gokil. Sampai nggak bisa ngomong nih gue. Parah nih. Kenapa dinamain kedai daun? Karena Nggak ada bau-bau musisinya tuh soalnya. iya karena sangat Indonesia banget. Dahsyat, sangat Indonesia banget ya. Jadi waktu itu gua ngobrol sama si Gopal, gua bilang, "Aduh, ini cari apa namanya? Ada gini-gini ada." Oh iya, kedai daun. Ya udah, lucu nama kedai daun. Ya udah kita jalan. Aduh, lu bikin aja kedai daun. Akhirnya nggak mungkin dong gua kasih nama apalah. Iya. Nama apa forever apa. Konspirasi lontong. Nggak mungkin Terlalu ya. berat lah. Akhirnya udah kedai daun aja ya. Ya justru karena gue percaya dengan apa sesuatu yang direncanakan itu biasanya akan ada suatu hasil yang lebih Bagus ya. Nah, Selanjutnya apa lagi nih yang mau ada di sini menu nih? di sini ada menu nasi lemak, Memang ada. nasi lemak ada, lupis ada. Ya Sementara itu sementara kita fokus di 3 itu dulu. tiga itu dulu ya. Itu dulu. Kamu masuk kopi kan? Insya Allah masuk kopi lagi nanti. Kopi galau sih lu dahsyat. Kita bikin menu-menu lainnya ya. Kalau yang cinta kopi gak kena sama ini galau. Sekarang gue yang nanya malu nih, Ming. Iya. Dari tadi lu nanya gua mulu kan, sekarang gue yang nanya. Nama galau, kenapa lu namain galau? Galau itu kan artinya lelaki yang lagi patah hati seperti teman kita ini. Apa coba? Kenapa yang tahu harus gue ya?
Lu sama Rinto. Jadi galau ini terbentuk dari laki-laki yang galau memang kemarin. Nggak tahu harus berbuat apa dengan cintanya. Akhirnya terbentuklah nama galau gitu. Oke. Enggak, tapi bener enggak kan? Enggak, Ini ada nama Justru filosofi ini Rinto lah nanti yang bisa jalan. Karena dengan kegalauan dia. Jadi ngopi galau tidak bikin galau. Oke. Sebenarnya harusnya gitu. Jadi kalau kalian galau ya kalian ngopi di galau aja udah. Oke. Jadi nggak galau. Ini nggak ada apa, bukan dari unsur nama dari bahasa apa gitu karena Iya. A-nya tuh Setahu gue ya dari bahasa apa Portugal Selatan kalau nggak salah. oke. Yang artinya Tanya Rinto deh, gue nggak tahu tuh. Dia yang bikin ya udah terserah lah. oke. Tapi jadi gimmick sih ya. Iyalah. Iya, jadi gimmick. Nama itu bisa jadi sangat gimmick gitu kan. Misalnya kayak ini aja gue kasih nama kedai daun gitu, orang kan pasti wah ini pasti ada unsur daunnya gitu. Ternyata unsur daunnya cuma di depan. Pakai pot lagi. Pakai pot lagi. Nggak ada daunannya gitu. Iya. Nah, kalau yang bener kan daun. Oh, kita berada di taman apa gitu kan biasanya. Tapi ini enggak. Ada daunan. Iya, ada gitu-gitu daunan. ya. Cuma ya Nggak ada. karena gua sama Gopal mikir ini nama yang ini banget gitu. Nama yang sangat unik gitu. Yoi. Akhirnya kayak gitulah. Dan memang makanannya pun ada unsur daunnya kan. Daun apa? Habis lagi. Habis. Ya udah ngapain Kita aja. ambil di mana nih? Ya. Itu aset. Ngobras. Namanya juga ngobrol santai aja kita ya. Gitu. Anak berapa sih, Bang? Alhamdulillah 2. 2 ya. Dari satu istri. Ya iyalah, lu pikir gua model-model ini Yoi. apa tuh namanya partai yang nggak jangan ngomong partai ya. Ya enggak lah, satu aja lah. Ngomong-ngomong Masa nih, istri? ada sepeda nih, sepeda lo nih ya? Yoi. Lu main sepeda juga ya? Yes. Dari kapan main sepeda? Apa pandemi ini aja? Apa Enggak. dari udah lama? Gue sebenarnya itu main sepeda udah dari umur 15. Main sepeda? Udah 15, dari umur 15 tahun. Udah main sepeda? Udah main sepeda. Pertama dibeliin sama bokap gue sepeda BMX. Oh gitu? BMX, terus sempet dibeliin road bike juga. Tapi road bike-nya shifternya belum yang di sini. Jadi shifternya masih yang Klasik, yang di bawah? klasik di bawah. Yang ngerabah ya? Ya. Iya. Tuh. Merek apa? Relic? Sepedanya? No. Gue lupa. Gue waktu itu masih udah lama banget sih, bro. Impor tuh? Enggak sih, bukan impor. Oh. Terus sampai SMP, sampai SMP gue main sepeda, sampai lulus SMP main sepeda. Pas SMA itu bokap gue sempet punya Federal. Federal. Bokap gue. Iya. Beli Federal membuat dia. Ah. Tapi gue pakein juga, kawan gue pakai. Habis itu udah, pas gue ke Australia kuliah pun gue juga sempat beli sepeda. Di Australia lu itu punya gue beli Ralik. Relic lo ya, di Australia. Ralik yang emang sepeda komuter. Jadi gue waktu itu kan gue di sana ya gue kuliah juga, terus side job juga dong kerjaan. Side job apa? Dari broadcast juga tapi? Enggak, jadi DJ. Anjing, nyuci piring. Cuci piring. Tahu dia Udah kata-kata pasti DJ. tuh. Anak-anak kampus sono tuh udah pasti ya kan di klub-klub, Iya. nyuci piring. Klub restoran. Cuci piring iya, terus gue sempet loper koran ya. Nah gue beli sepeda itu karena gue jadi loper koran di sana. Di Australia tuh. Lu sebelum kuliah lu muter Abis- dulu deh. abis kuliah. Oh, habis kuliah justru. Kuliah. Lu lempar-lempar itu koran. Karena dia bukan koran daily yang pagi, dia Sore? justru yang sore. Oh. Jadi sore gue bawa sepeda lempar. Oh gitu. Sampai biasa lah mau masuk ini tiba-tiba anjing ngejar gue, udah sering itu. Perjuangan Perjuangan lah kalau udah sana udah. Kampus ya kan. Anak rantau. Tahu ya enggak gitu. Sampai sekarang main sepeda. Ini apa? Polygon ya? Polygon Pakai Polygon, hybrid lah seri ya. Pet 2. Polygon 2, Ini hybrid. udah dari 2 tahun lalu.
Sebelumnya gue ada Kuahara. Kuahara ada? Kuahara yang ban 26. Akhirnya sekarang dipakai sama adik gue. Oh gitu. Gitu. Karena gue tipikalnya kayak gitu bro. Kalau gue udah ada dapet yang satu, ya udah gue pakai satu itu terus gitu. Jadi pas gue beli ini, Udah yang Kuahara nggak kepake jual. akhirnya, ya udah. Ya nggak dipakai sama adik gue akhirnya. Oh. Bintaro, Kemang. Kemang. Ya. Ya kan? Nah. Ada yang muter dulu ke Kuningan. Itu kalau pulang. Kalau Lu pulang. muter dulu. Ya, Suka-suka lu deh. suka-suka gue aja mau puter kemana. Tiap hari. Tiap hari. Tiap hari. Jadi gue kesini nggak tiap hari banget pakai sepeda. Jadi dari Selasa sampai Minggu ada jedanya. Kalau nggak hari Kamis, Jumat gue pakai Gojek. Oh. Jadi gue istirahat juga. Tapi selebihnya selalu pakai sepeda. Selebihnya selalu sepedaan ya. Nah, hari Senin libur ya gue gunain buat libur. Oh, ini Senin libur ya? Senin Ini tutup ya? kita setiap Senin libur. Oh, Senin libur emang. Senin waktu yang untuk jalan-jalan. Jalan, Bareng mainan keluarga. sama main-main sama anak gue dah. Iya, Dah. benar. Oh. Sepedahan, Bintaro, Bintaro, Kemang. Bintaro. Kadang-kadang muter dulu entah kemana. Rutenya jadi kalau pagi tiap pagi itu Bintaro, Nah. lalu gua lewat Pondok Pinang, Pondok Indah, Trogong, Fatmawati, Blok A, Blok A. Dharma Wangsa, baru nyampe sini. Oh, lu ngelup dulu justru Ngelup ya? dulu. Ngelup dulu ya, muter Ya dulu. 12 sampai 13 kilo. Satu perjalanan. Nah, Bolak-balik tiap kurang pagi. lebih 26 kilo. Kalau bolak-balik, kalau gua ke Kuningan dulu, Kuningan apa gua dulu, jalan-jalan muter ke Menteng dulu, ya bisa 20 kilo atau 25. Berarti sehari total bisa 50 kilo lah ya? 40 sampai 50 ya? Enggak 50, 40 lah. 40 lah ya? 40, 30, 40. Tuh. Gila, bisa Tuh. anak sepeda banget ini. Tapi Karena- lu nggak gabung sama komunitas? Ada sih geng-geng sepeda gua gitu, cuma kan mereka juga nggak tentu harinya kan. Iya. Sementara setelah gua udah mulai sibuk di sini, gua udah mulai jarang-jarang ketemu mereka juga gitu. Dan untuk harian aja sepeda Ya buat jadi ya gua sepeda itu sekarang untuk gantiin ini aja. Kendaraan yang lain. Gantiin kendaraan yang lain. Berarti menurut lo sepeda ini bisa dijadikan alat transportasi atau memang secara pribadi ya, alat transportasi secara pribadi atau memang apa ya, lifestyle aja Oh, bisa banget. transportasi. Masuk Transportasi ke bisa banget. Karena emang lo Banget. jalanin itu ya. Transportasi bisa banget. Oh, ada dia ya. Iya, alat transportasi ya. Oke. Menurut lo, khususnya Jakarta lah ya. Ya. Oke, Tangsel Jakarta kan lo Ya. sendiri. Menurut lo pribadi sudah nyaman belum sih Jakarta untuk bersepeda? Gua Secara pribadi, kalau gua infrastruktur dulu deh, atau dari pribadi lo gimana? kalau dari gue pribadi sih belum ya. Belum banget. Kadang juga kita juga bingung gitu loh. Kalau gue sepedaan sendiri, gue kadang masih diberisikin sama orang. Gue mau belok, padahal gue udah kasih tangan, dia masih masih kayak gitu. Kayak apa ya? Hormatilah pejalan kaki kan atau Iya. ini hormatilah pesepeda gitu, belum ada juga. Belum ada juga. Tapi kadang juga membingungkan, Mik. Jadi gue sih jujur aja, gue bukan. Nggak apa-apa, kita buka-bukaan di sini. Gue bukan mau ngomongin komunitas sepeda apa gimana. Cuma kadang komunitas sepeda juga ada yang Seperti itu juga. ada yang seruntulan juga Seruntulan sih. juga, Jalannya di tengah gitu rame-rame, ganggu pengendara Lain. motor, pengendara mobil yang lain kan, jadi kesal juga akhirnya. Ya udah saling salah-salahan aja itu. Nah, Malah saling salah-salahan. Kalau Yang pakai kayak mobil gitu, nih iya. sepeda brengsek gini-gini. Yang sepeda mobil gua gini. nah itu individu masing-masing Itu berarti kembalinya. harusnya tertib di situ dulu. Tertib berlalu lintas. Tertib berlalu lintas, Gitu. tertib berkendara. Tertib berkendara. Itu nanti kalau emang udah tertib semua akan jalan Berjalan lancar. dengan lancar. Itu. Kembali lihat- ke individu masing-masing. Kita lihat aja di Eropa, di Belanda lah. Nah, itu dia. Amsterdam, meskipun Ah. gue belum pernah ke sana, tapi Gila jalur sepeda oke. Nah, secara banyakan infrastruktur- sepeda daripada mobil. Iya, di Belanda sendiri sepeda mamprak. Infrastruktur? Infrastruktur apa nih? Iya, infrastruktur jalan untuk sepeda belum juga ya. Gue lihat sih belum. Belum banget. Belum. Ya? Jalur sepeda di sini kayaknya salah banget. Salah. dibangunnya. Nggak ada pembatas, jadi sembarangan motor bisa masuk. Kadang mobil bisa parkir di situ. Ya. Itu kan udah nyalain aturan banget ya. Emang harus dibenerin dulu sih, Mik, kalau gue lihat. Awalnya Kalau emang udah bener, udah bisa lah. Orang. betul. Udah bisa lah gitu.
Gue sebenarnya memimpikan Jakarta itu jadi kota sepeda loh. Kayak di Belanda ya. Yoi, Gitu. Amsterdam. Amsterdam. Gue pengen banget bener lihat kayak gitu. Jadi ya, dengan kayak gitu otomatis udara juga bersih. Betul, polusi satu itu. nggak ada. Tapi kultur kita beda nih. Mungkin kalau sepeda kategorinya masih bisa nih, karena ada yang ratusan juta, ada Ya. yang malah. Kalau kultur di Indonesia ini kan, lu jalan kaki, khususnya di Jakarta ya, diketawain orang. itu dia. Kecuali kita di Bali atau di Jogja, lu jalan kaki Ah, segala kalau di macam, Bali lain. aman. Di Bali Nah, lain. kultur di Jakarta ini yang agak-agak, Ya sebenarnya kembali lagi. sebenarnya Pemda udah mau bikin, udah berusaha untuk ini Memberikan yang terbaik. bikin yang terbaik juga ya. Di Ya. Sudirman kita lihat kan Ya, sebenarnya jalur separatornya pejalan kaki oke. itu bagus sebenarnya. Ya, gitu. Tapi ya kembali ini juga sih bro, apa faktor udara juga ngaruh juga sih bro. sangat Sangat gitu. Terus udah gitu ya Jakarta kan bukan kayak di Bali kan. Betul. Di Bali kita pakai celana pendek, Iya. kita pakai kaos oblong, nggak pakai baju juga jalan juga Oke enak aja. aja gitu. Cuma kalau di sini kan yang ke kantor, orang-orang pegawai-pegawai kantor pakai dasi jalan kaki dia masuk ke kantor udah lepek. Ya itulah. Itu juga ngaruh sih sebenarnya. Kultur dan iklim ya. Iklimnya juga ngaruh. Ngaruh banget ya. Tuh kalau di Jepang, Beda. Hong Kong, di Eropa, di New York, Amerika itu ya udah pasti nyaman lah. Iklimnya ngedukung. Iya, Di sini kayak, Di sini ya mungkin kayak iklim sekarang nih ngedukung. Ya, enak. Iklim enak sekarang. Lagi Coba adem. nanti bulan Juni Juli. Pecah. Selesai. Matahari sobek. Selesai. Bengkel di mana, Bro? Bengkel gua itu ada di Inbike. Oh, Inbike. Di Adi 40. Aksa ya, 40 saya. Oh, di Inbike. Sama Kopi Galau nih. Ada di sana juga nih. Itu tuh, service, maintenance, di Yes. Inbike deh. Oke. Dijamin. Dijamin, mantap. Oke. Bro, balik lagi ke musik nih. Yes. Kan banyak nih sekarang. Produksi lah, apa segala macam. Di rumah pun bisa lo produksi. Ya. Ya kan? Hmm. Teknologi semakin Ya, canggih. kecanggihan teknologi. Gitu. Tapi menurut lo pribadi, lu lebih senang di era dulu atau yang sekarang memang udah gampang, platform banyak, produksi gampang, jualan pun gampang. Gue pernah ngerasain Cara lu pribadi tuh? Gue pernah ngerasain rekaman teknologi analog. Iya, pakai masih pita. manual banget ya. Itu memang sangat kejam. Sangat kejam. Begitu lu udah mau nyampe ref di terakhir, tiba-tiba ada kesalahan, dak! Ulang dari depan. Tapi di situ, itu ketangguhan musisi dari situ. Dari situ kan? Dari situ. Kalau mungkin yang sekarang baru rekaman, dikasih pita, Selesai. pasti nangis darah. Pasti mereka akan kapok sekapok-kapoknya dan mungkin mereka akan memutuskan untuk gua nggak mau jadi musisi lah, pusing pala gua rekaman Pak. Kalau dikasih pita, anak-anak sekarang. sekarang. Tapi di situ itu ujiannya di situ. Itulah. Jadi Jerih kalau payah musisi. gue pribadi gue lebih suka rekaman zaman dulu sih. Analog. Tapi memang kalau untuk diterapin di era sekarang itu costnya gede banget. Costnya besar. Karena harga pita, harga mesinnya pun juga mahal dan waktunya juga kan. Waktu ya? Waktu kalau sekarang kita rekaman mungkin ya untuk satu lagu, untuk satu tracking bass. Kalau emang kita udah paham banget sama lagunya, mungkin sekali take udah bisa selesai dan itu nggak makan waktu banyak kan. Betul. Paling lama 10 menit, 15 menit. Lama gue paling karena ngobrol aja kan dalam gitu. Cuma kalau dulu Nggak ada. satu lagu Satu lagu seharian. hanya yang ajaib, orang ajaib yang bisa one take. Iya, benar. Pasti take ulang Gitu. terus. Berapa kali take lah. Tapi itu gue jamin kalau anak sekarang bisa ngelampain itu, mereka akan ngerasain, ini emang kalau jadi musisi tangguhnya kayak begini. Ngelewatin itu dulu. Lewatin itu dulu. Ya sama kayak kita syuting film sekarang. Iya. Dulu film analog Gila lu, parah banget ya. kan. Sekarang kamera ya itu orang jadi. Oh, udah ntar diedit aja gampang. Editnya gampang. Udah kayak gitu ya. Nggak ada dulu edit tetap pita tak nggak ada. Pemasaran semakin gila nih, teknologi segala macam. Semakin oke banget. Udah ada digital platform ya. Iya, semuanya ada. Lu mau jualan di mana kek. Spotify apa Iya. iTunes musik apa segala. Ya sebenarnya sih bagus. Ada bagusnya juga. Jadi lebih gampang lebih gampang ngejangkaunya.
Kita dengan modal HP kita bisa ini langsung dapat apa yang kita mau lah. Band apa gitu, kita tinggal browsing, cari di Ada. Spotify ada, tinggal klik ini, beli ini langganan Spotify udah. Cuma permasalahannya kalau band kita kan zaman dulu buka CD, Ya. ada liriknya, ada fotonya. Sekarang udah nggak ada. Terus di situ ditulis misalnya band apa, Metallica gitu, Ya. dia pakai alat apa kita bisa tahu. Betul. Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada sama sekali. Enggak aja kita dengar lagunya aja. Itu dia tuh yang bedain ya. Ya itu. Ada untungnya juga dengan teknologi digital ini, tapi ruginya juga banyak juga. Ya. Ruginya di mana? Ya kayak tadi gue bilang ruginya di situ. Kita nggak bisa nikmatin banget band misalnya konspirasi gitu. Ya. Anak-anak sekarang gitu, oh konspirasi yang mana sih? Mesti buka Google dulu, oh mau lihat yang tampangnya kayak gini semuanya, mesti buka Google. Kalau zaman dulu kan kita ke toko CD ada Fisiknya. konspirasi, kita buka lihat CD, oh dia yang main, oh dia. Itu menurut lu kerugian? Ya iyalah, nggak bikin orang jadi gimana ya, nggak pengen cari tahu. Oh, sesimpel itu ya dibuatnya sekarang ya. Dibikin simpel tapi ya jadi gampang aja gitu. Ya. Pendidikannya juga kurang. Nah itu. Terus sekarang aplikasi ada. Untuk musisi aplikasi tuner di handphone. Iya. Wah, kita ngecun dari handphone gitu. Kalau zaman dulu nggak ada bro, langsung pakai track, ada jarumnya, presisi dapat segini. Oke, guru. Tuning kita udah segini udah pas ya. Kalau nggak yang dari pedal itu dapat, nah udah. Hasil juga mempengaruhi dong. Apa? Yang sekarang sama yang Oh dulu. iya. Sangat. Oh kan? iya. Dan gua nggak pernah percaya gitu dengan aplikasi dari HP itu. Tuner di HP gua nggak pernah percaya. Tetap lu studio. Gue tetap lah. langsung nancep. Nancep, Gue ada cek ya. cekap. Lu lebih percaya itu. Iya. Hasilnya lebih Hasilnya benar-benar percaya. real. Real. Gitu. Tapi untuk Dan gue rekaman mau konspirasi sama Omni. Hah? Orang-orang mungkin udah pakai plugin, gue nggak. Gue tetap bawa preamp dah, Pak. Bawa preamp gue ke studio nih. Gue mesti pakai ini. Kalau gue nggak mau. lu kayak gitu tuh. Gue kayak gitu. Kenapa lu harus Padahal Hah? aplikasi virtualnya ada. Persis kayak preamp yang gue pakai. Ah. Ada. Pakai ini aja, gue bilang enggak. Gue harus yang ini asli. Oh gitu. Harus dari ininya aslinya. Sampai seperti itu loh. Sampai seperti itu. Oh, sampai benar-benar harus kayak gitu banget. Harus. Tuh. Harus diharuskan tuh. Gue sejujurnya gue teknologi gue nggak ngulik-ngulik banget, makanya gue masih tetap percaya Manual is the best. analog jangan dilawan. Iya. Rasa beda, hasil juga beda. Yes. Beda. Gitu kan. Dan lu nggak pernah takut juga nih ya dengan karya-karya sekarang kan, ibaratnya anak-anak sekarang bikin dikit dang. Yang Jadi. penting Instagram, rame iya, segala iya. macam. Cuman menurut gue sekali lagi ini menurut gue pribadi, ya nggak ngejual sih gitu. Maksud gue materi musiknya kurang. Bukan nggak ngejual sebenarnya sih. Dia jualannya ya jualan karena Mereka jual begitu karena keadaan pasar yang sekarang Seperti menuntut itu. seperti itu. Jadi sebenarnya nggak salah juga ya. Memang pasar nuntutnya kayak gitu. Kayak tren sekarang K-pop. Gitu. Anak-anak gue juga suka K-pop. Meskipun gue cokokin Beatles, akhirnya mereka juga suka Beatles. Ya mereka suka K-pop, ya udah ya memang udah lagi masanya mereka gitu. oh, lagi eranya itu ya. Ya kayak kita di era 90s tiba-tiba Nirvana. Ya Iya. udah kan. Ya kayak gitu juga ya sebenarnya nggak bisa salahin juga. Ya mungkin kayak orang tua kita dulu denger Nirvana nih, apa sih Musik ini? apa nih? Hancur ya. Kayak kita juga denger Penyembah setan nih. Nah, setan apa? Komunis nih wah. Kalau sekarang eranya K-pop ya kita juga gitu. Ya. Kita juga gitu nih apa ini? Tapi lu memang stay di ya udah berarti ya gue rock ya udah stay. Nggak mungkin lu lari Ya. ke K-pop kan? Waduh. Ya nggak mungkin juga. Janganlah jadi bunglon. Janganlah jadi bunga. Jangan jadi bunglon. Gitu. Ya itu juga sebagai musisi ya kita juga Harus ada idealisnya. harus ada idealisnya juga ya. Gue idealisnya ya, gue main rock gitu. Nah. Gue nggak mau ngambil lahan orang yang lain gitu. Ya. Meskipun gue Sebenarnya bisa. Gue bisa main pop gitu. Ya. Cuma gue nggak mau ngambil lahan orang lain. Ya udah biar itu jatahnya dia. Nah, Gitu bro. tetap jualan kok. Tetap rezeki mah ada aja. Jadi ada. Rens dong, Rens buka dong. Hah? Rens, konspirasi di angka berapa sih? Jangan rahasia. Silakan hubungi manajer konspirasi aja. Gitu. Bisa lewat gue.
Oh bisa. Kepala berapa? Kepalanya aja deh. Digitnya Iya. Berapa digit? Belasan, puluhan? puluhan, Ratusan? Masa ya enggak lah, nggak sampai pengennya sih sampai ratusan ya. Masih puluhan ya? Puluhan. Masih puluhan. Ya? Puluhan aja lah. Oh, silakan tuh buat ulang tahun sekarang nggak apa-apa. buat Puluhan masih bisa dong. Kalau belasan ya silakan dulu sama Gopal ya apa coba. Deal-dealan sama Gopal. Iya, sama Romi. Sama Romi ya. Sama Romi. Gopal di Ya di konspirasi. konspirasi? Ini juga dia? Sebagai apa dia? Ya jadi Gopal itu ngurusin segala macem. Ya pokoknya segala macem lah. Segala macam ya. Semua Jadi bisa ya? kalau di hotel dia kepala rumah tangganya aja ya, kepala rumah tangga. Oh, iya. Bagian tata usahanya Gopal deh pokoknya. Ya. Tata usaha. Rumah tangganya Gopal deh gitu kan. Jadi kalau di hotel ibaratnya kita membernya tuh komisaris, Gopal GM. General GM. manajernya Gopal. Mantap. Gitu. Ke depan mau bikin apa lagi nih? Apa yang harus dari musik atau dari Setelah gua menggeluti ini 3 bulan, ternyata nikmat juga. jualan lontongnya? Jualan bisnis kuliner tuh Kuliner. sangat menyenangkan. F&B tuh oke banget ya, sangat Oke menyenangkan. banget, dan mungkin ya nanti kedepannya gue juga dia bisa ngelebar ini mungkin. Wah. Insya Allah bisa ngelebar. Harus lah, menu dari lontong, ntar tiba-tiba gue menu apa lagi ya. Ya. Tempat udah ada, manfaatkan Yes. aja gitu kan. Yang pasti selama ini gue sangat enjoy banget gue. Dan mulai mencintai. Oh iya. Dan hidup gue teratur. Oh gitu ya? Hidup teratur. Pulang ya kan? Pulang Sore, udah di rumah. iya, udah mulai tidur. Pagi gue udah bangun. Pagi udah berangkat. Jam 5:30 udah bangun. 5:30 gue udah mulai jalan. Dulu gue sama Gopal bangun pagi ngejar pesawat. Iya. Tidur pagi bahkan. Bukan bangun pagi Bahkan lagi. Gopal pun pernah nggak tidurnya di pesawat. Cuma karena dia panik, ini gimana ini? Ntar kalau anak-anak nggak ada yang bangun, gue kan mesti bangunin. Ya udah. Begitu ya. Sekarang lebih teratur lah ya. Sekarang kita berdua udah teratur itu. Mantap. Yang kita nggak tahu sampai kapan. Ada ininya, ada hikmahnya di balik hikmahnya, semua ini. Di balik semua ini. Thank you God. Ibaratnya yang belum berkokok kita udah bangun. Oh, ayam belum berkokok, kita udah nyari rezeki, udah ngais rezeki. Di saat serigala melolong kita bangun. Mantep banget lah perjuangan ini namanya perjuangan hidup, ya kan dari musik ke F&B. Yes. Kalau di musik apa kira-kira? Apa? Depannya yang lo inginkan? Ya, ya gue sih berharap begitu semuanya udah selesai. Nggak tahu kapan ya. Meskipun kita nggak tahu kapan, ya akan ada lagi. Gigs itu pasti akan muncul lagi. Gue berharap itu aja. Gigs akan muncul lagi. Industrinya akan jalan lagi. Udah. Setahun lebih nih. Wah, gue nggak tahu deh. Udah kayak 10.000 bulan purnama tuh. Udah berasa kayak 15 tahun ini. Iya, Lamanya padahal. Gitu loh. Habis susah. Mau jualan gimana? Virtual gitu. Nah. Wah, nggak masuk deh. Ya? Karena Karena ya, gue ngerasa, gue kemarin Hah? pas dalam keadaan lagi kayak begini, lagi nganggur begini, konspirasi nggak aktif, Omni pun lagi nggak aktif, gue jalan sama yang lain, gue juga ada proyek kan sama Ipang sama Rido, itu khusus lagu-lagu Beatles. Rido Slang. Ya, lagu-lagu Beatles saja. Oh, gitu. Kita nggak bikin lagu, kita nggak bikin rekaman, kita cuma bawain lagu Beatles. Oke, sama Cover Ipang. Beatles, ya? Semua cover Beatles saja. Udah kita ada event di salah satu TV, Jak TV kita main. Nggak ada penonton. Iya. Rasanya nggak ada ya. Rasanya Kurang banget. Ya. nelongso. 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 Iya. Kayak orang galau gitu. Iya. Terus Elo sempat ngajak gue juga. Elo main di acara untuk Depdikbud. Nah, Terus ada beberapa acara lagi dia main. Dia ngajak gue virtual juga. virtual juga karena basisnya dia galangan waktu itu. Dia ngajak gue main virtual. Ya kayak begitu. Nelongso. Nelongso. Penonton nggak ada. Jadi nggak ada rasa ya. Susah ya main. Mau main kita udah kayak gimana, kita berusaha total, tetap kalau namanya kosong, Iya.
Opo iki? Main band apa latihan dibayar? Tetap nggak dapet lah ya, rasanya Nggak kurang dapet. banget lah gitu. Nggak. Ya semoga cepat berakhir lah pandemi ini. Amin. Meskipun kita nggak tahu kapan itu berakhir. Gitu. Oke, thank you banget ya Siap, Bro. Mas Rom. Thank Thank you you. banget, sukses terus. Kedai daun juga. Gua thank you sukses juga terus. udah mampir di sini. Iya dong, gitu. Buat teman-teman, thank you banget. Mudah-mudahan terinspirasi dengan Mas Rom. Rom Sky in the sky. Ya, thank you banget ya udah nonton Yo. Ngobras. Jangan lupa Ngobras. like, subscribe, comment, and share konten ini ke teman-teman lo. Dadah.